semua sebenarnya semua jadi pilihan. Kita keluar dari perusahaan itu sudah di pilihan hati. Kita cari kenyamanan hati. Orang hidup kalau menurut saya hidup sekali, kalau nggak bikin nyaman mau bikin apa, kan seperti itu. Kalau kita mengejar dunia, mengejar karir, sebenarnya ya disitulah kita akan mendapat titiknya. Cuman kita mengejar karir, mengejar dunia karena hatinya nggak setuju dengan apa yang kita lakukan, mestinya kita cari yang lebih nyaman. Jadi saya milih di bidang peternakan itu yang paling nyaman buat hati saya. Kalau kita berbicara untung dan rugi orang peternak itu pasti ada resikonya. Yang namanya kita itu sudah berani bisnis di dunia nyawa, tetap hati kita harus kita tata. Semuanya itu nggak mulus, pastinya ada perjalanan yang harus kita lewati. Tapi kalau kita itu perjalanan yang kita lewati dengan sungguh-sungguh, diterima dengan hati ikhlas, tetap ada gantinya. Nggak mungkin semuanya itu akan mati, pastinya tetap ada gantinya. Itu yang selama ini saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono yang beralamat di Margopurno, Desa Anjuruk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Saya bergerak di bidang peternakan kambing yang selama ini saya tekuni sudah 17 tahun yang lalu. Sampai 2023 Alhamdulillah masih eksis dan masih bisa berjalan. Saya berternak kambing mulai tahun 2007 sampai sekarang, kurang lebihnya 15 tahun mas. Kalau untuk masalah peternakan saya, tapi saya berternak gak langsung besar mas. Saya mulai berternak dari mulai 7 ekor. Pertama kali dari 7 ekor itu pun karena hobi, bukan profesi. Sebenarnya hobi bukan profesi, tapi sekarang alhamdulillah malah menjadi profesi mas. Jadi bukan hobi lagi, menjadi penghasilan pokok sekarang. Saya pertama kali ternak adalah awal mulanya hobi karena saya dulu juga orang kerja kantoran. Saya juga sudah punya pekerjaan. Daripada kita istilahnya nganggur ataupun pas waktu kita ada waktu luang libur bekerja, kita nggak punya kegiatan, itulah hobi kita kembangkan. Tapi saya berternak bukan langsung dari kambing, karena semua peternakan sudah saya coba, mulai dari yang ruminsia ataupun yang istilahnya sejenis ayam, sejenis istilahnya burung, itu semua sudah saya ternak mas. Tapi jatuh pilihan sampai sekarang di bidang peternakan kambing. Kenapa saya tertarik ke kambing? Karena kambing itu salah satunya bahan pokok. Dalam arti begini ya mas, Indonesia itu negara Islam terbesar Asia. Di Indonesia itu kebanyakan masyarakatnya itu komunitasnya Islam lah, kan gitu. Jadi semuanya kebutuhan itu cukup besar untuk masalah kambing. Contoh salah satunya di akekohan, tasakuran, maupun di tempat saya itu orang 1000 harian orang meninggal membutuhkan kambing, kurban juga kambing. Nah itulah bahan pokok yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat, itu harus saya cover selama ini. Jadi saya berusaha itu yang benar-benar bisa tercover oleh masyarakat untuk menyuplai kebutuhan masyarakat seputarnya gitu mas. Saya sebelum menjadi peternak, saya pernah bekerja di perusahaan pemerintah di BUMN. Setelah itu saya kerja di BUMN kurang lebih hampir 20 tahun. Saya merintis peternakan itu sudah 17 tahun. Saya resign dari pekerjaan itu baru 3 tahun ini mas. Jadi benar-benar sekarang saya fokus di usaha saya sendiri di bidang peternakan kambing yang selama ini saya kerjakan di kandang-kandang saya sekarang mas. Kalau sekarang ini sudah bisnis utama saya mas, karena saya sudah resign dari pekerjaan. Ini saya fokus menekuni di bidang peternakan itu sama di bidang tradingnya. Jadi selain di bidang peternakan, saya pembibitan, nanti saya mengeluarkan bibit-bibit yang unggulan dari kandang saya itu untuk meng-cover bibit-bibit sekarang, memperbaiki genetik yang ada di Indonesia mas. Kalau itu semua sebenarnya semua jadi pilihan. Kita keluar dari perusahaan itu sudah di pilihan hati. Kita cari kenyamanan hati. Orang hidup kalau menurut saya hidup sekali, kalau nggak bikin nyaman mau bikin apa, kan seperti itu. Kalau kita mengejar dunia, mengejar karir, sebenarnya ya disitulah kita akan mendapat titiknya. Cuman kita mengejar karir, mengejar dunia karena hatinya nggak setuju dengan apa yang kita lakukan, mestinya kita cari yang lebih nyaman. Jadi saya milih di bidang peternakan itu yang paling nyaman buat hati saya. Kalau untuk pengiriman saya sudah nasional ya mas, saya sudah keluar pulau, ke Kalimantan, ke
ke Lombok, ini bahkan merambah mau ke Sulawesi, ke Makassar. Itu kalau untuk berbicara masalah tenaga andalan ataupun mobil andalan saya adalah saya pakai L300 Mas. L300. Jadi L300 lah kepercayaan saya di perjalanan antar pulau Mas. Ya dulu saya itu waktu mau merintis peternakan, saya juga belum punya armada yang untuk transportasi, untuk membawa kambing. Bahkan dulu kan belum pernah mengirim kemana-mana. Setelah itu peternakan saya itu menjadi banyak, terus saya banyak pesanan. Saya bingung mencari armada, mau pakai yang apa, saya juga bingung. Terus saya lihat teman-teman kok pakainya L300, kok dia muatnya banyak. Nah disitulah saya itu mengincar untuk membelinya. Awal mulanya saya belinya bukan baru Mas, karena juga modalnya masih nipis, belum bisa beli yang baru. Terus dengan mengumpulkan keuntungan sedikit demi sedikit, saya belikan L300 itu second. Ternyata kok tenaganya handal, saya sampai bawa kirim kemanapun dia setia sama kita. Masalah armada, saya itu 3 kali ganti armada, itu semuanya saya pakai L300. Pertama saya beli second, setelah beli second perjalanan saya untuk ngirim itu tambah jauh, otomatis saya peremajaan. Setelah peremajaan kita ngirim tambah jauh lagi, kita bisa keluar pulau. Dulu awalnya cukup di Jawa Tengah, setelah Jawa Tengah saya melebar ke Jawa Barat, setelah Jawa Barat melebar kita ke Sumatera, sekarang saya melebar lagi ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, bareng Kalimantan Tengah. Nah itu kan otomatis saya harus sering peremajaan mobil, karena yang kita pakai itu membuat angkut-angkutan istilahnya hewan, otomatis kita pengennya dia cepat sampai, muatnya banyak. Itulah saya ambil ya L300 itu. Terus ini saya mau pengembangan lagi, saya punya ternak di daerah Sulawesi, tepatnya di Maros. Itu nanti juga saya pengirimannya pakai mobil L300 yang saya cari yang keluaran baru, karena jangkauannya sangat panjang, bahkan untuk menyeberang pun lewat kapal pun juga sangat lama. Dia biar nanti kambing-kambing saya itu di dalam mobil itu nyaman dan aman. Di situ saya milih L300 seperti itu Mas. Ya kalau mengenai peternakan yang kita ternak istilahnya nyawa itu tidak bisa diprediksi, katakanlah tidak bisa dihitung matematika, katakanlah 5 tambah 5 menjadi 10 itu tidak bisa. Bisa 5 tambah 5 itu menjadi 4, bahkan 5 tambah 5 menjadi 0 itu bisa juga. Kalau untuk mengalami jatuh bangun, ya memang kita usaha tetap ada, cuman pastinya nggak sampai di garis titik nol. Dalam arti masih ada koridor yang masih kita pegang supaya kita nggak sampai tutup buku, katakanlah kita sampai bangkrut, katakanlah seperti itu. Kalau masalah rezeki kita nggak bisa memaksakan kehendak, cuman bisanya kita berdoa. Makanya kalau masalah usaha itu tetap jatuh bangunnya pasti ada, semuanya nggak instan, cuma tinggal kita yang menikmatinya dan bagaimana kita menjalankannya. Pukulan yang paling berat bagi saya dikala ternak kita mati, tapi kita semua tidak bisa istilahnya berkecil hati, karena saya sudah pernah ternak itu saya beli import dengan harga 47 juta mati. Itulah merasa terpukul sekali. Cuman sekarang kita juga introspeksi, karena itu nyawa juga, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena yang namanya nyawa itu kalau mati ya sudah. Kalau istilahnya elektronik mati bawa ke bengkel pastinya hidup lagi. Jadi kalau nyawa walaupun bagaimanapun itu sudah diambil dan itu sudah garis risikonya, ya kita jalani dengan nyaman dan aman, gitu aja. Untuk masalah suka dukanya orang beternak pasti ada, suka dukanya itu pasti ada, dikarenakan kita itu pelihara nyawa. Itu pengalaman yang saya dapat waktu saya itu pertama kali terjun di dunia peternakan. Saya itu nggak punya ilmu apa-apa, bahkan saya itu cuma ikut-ikutan tetangga sebelah. Dalam arti orang ternak kambing itu seperti ini, cuman itu. Ternyata setelah saya pelajari nggak seperti itu, ternyata masih ada kendala permasalahan yang ada. Itu saya ceritakan kalau awal mula saya beternak itu, saya itu dulu ternak kambing dan domba itu ya. Itu saya ambil, ini masih belum punya pengalaman, kita masih istilahnya pakai ilmu raba-raba sepertinya seperti itu. Jadi saya itu dulu beli domba itu dari Rembang sejumlah 50 ekor, pengen saya gemukan. Kalau dulu kan pikirannya kan penggemukan, per 3 bulan harus panen. Lah setelah saya gemukan belum sampai 3 bulan itu yang mati sudah 15 ekor.
Jadi itulah pengalaman yang saya dapat. Saya harus menggali ilmu di situ supaya kita tahu bagaimana caranya orang beternak. Karena orang beternak itu bukan hanya uang saja yang dikedepankan, yang pasti ilmu yang harus kita pelajari dulu. Seandainya kita punya uang tapi ilmunya masih ikut-ikutan, jangan sekali-kali melakukan itu. Nanti rugi akan kita dapatkan. Selama ini yang saya buat pengalaman peternakan di kandang saya sendiri saja, karena lain kandang lain metode, lain kandang lain pakan. Makanya kalau saya bercerita cukup di kandang saya yang saya alami saja gitu. Kenapa saya itu masih semangat di dalam dunia peternakan walaupun saya tertimpa musibah ataupun ada kambing yang mati, kambing yang mahal mati juga, kambing impor mati juga, kok masih setia bertahan di peternakan itu. Karena salah satunya sekarang ini peternakan sangat diminati sama beberapa orang. Bahkan sekarang itu orang yang banyak uang, katakanlah konglomerat, itu dia mengincar di peternakan. Sedangkan saya bangun peternakan dari nol sampai sekarang, sampai berjalan sampai sekarang, sampai titik sekarang itu juga nggak gampang. Maka tetap saya teruskan. Karena kalau kita berbicara untung dan rugi, orang peternak itu pasti ada risikonya. Yang namanya kita itu sudah berani bisnis di dunia nyawa, tetap hati kita harus kita tata. Semuanya itu nggak mulus, pastinya ada perjalanan yang harus kita lewati. Tapi kalau kita itu perjalanan yang kita lewati dengan sungguh-sungguh ataupun dengan diterima dengan hati ikhlas, tetap ada gantinya. Nggak mungkin semuanya itu akan mati, pastinya tetap ada gantinya. Itu yang saya selama ini saya pelajari di situ. Kenapa saya harus pilih L300 untuk armada niaga saya? Dikarenakan L300 itu benar-benar mobil yang bisa untuk bekerja saya, dalam arti mobil nggak pernah rewel, muatannya juga banyak, untuk perjalanan juga aman, untuk masalah BBM juga irit. Makanya saya milih L300 itu untuk mendampingi usaha saya itu, Mas. Sebenarnya L300 itu mobilnya buat para pengusaha itu sangat nyaman, karena mobil itu tahan banting, dalam arti jalanan nanjak juga, muatan berat juga dia mampu. Dan untuk medan-medan yang susah pun dia juga bisa berjalan dengan nyaman. Karena saya memilih L300 itu karena usaha saya itu nyawa, dalam arti kita usaha ternak itu kan nyawa. Makanya saya cari kenyamanan supaya benar-benar kambing yang dibawa sama mobil L300 itu nyaman, selamat sampai tujuan. Kalau kita pakai mobil L300 itu walaupun telat servisnya juga masih nyaman dibawa. Kemarin saya juga pernah ngalami, sudah lama lupa untuk, masa orang itu pasti ada lupanya untuk servis. Lama nggak saya servis, cuman paling di tap olinya. Ternyata saya bawa keluar pulau pun dia masih nyaman, tidak ada masalah untuk masalah mesinnya. Jadi selama ini saya pilihannya tetap pakai L300 untuk usaha saya. Kemarin pengalaman yang saya dapat itu, kemarin saya kan kirim kambing ke luar pulau. Di sana juga istilah yang namanya luar pulau kan kita juga nggak tahu. Ternyata saya itu lupa kalau jadwal untuk servisnya itu harus pas tanggal itu. Terus saya calling sama sopir saya, tak suruh serviskan di sana, tak suruh cari tempat servis di sana. Ternyata di sana juga gampang kita cari tempat-tempat servis untuk mobil L300 itu. Jadi nggak usah takut, kalau seandainya kita dimanapun pasti ada tempat servisnya yang nyaman. Kenapa selama ini kalau saya servis mobil pilih di tempat dealer resmi? Dikarenakan suku cadangnya ataupun spare saya tetap pilih yang asli dari dealer-dealer itu, yang dealer resmi. Dikarenakan biar nyaman saja, karena kan sering perjalanan jauh, bahkan kita sering luar pulau itu, kalau kita ganti dengan onderdil yang orisinal dari L300 kita pasti nyaman di perjalanan. Makanya saya spare part yang harus saya ganti tetap di dealer resminya, karena dia benar-benar terjamin mutunya ataupun kualitas barangnya di situ. Karena saya juga berpikir daripada kita buang-buang uang banyak dengan nggak jelas, kita harus cari yang lebih jelas lagi di situ. Kenapa saya harus ganti yang baru dari dulu yang lama? Ini saya upgrade lagi ke yang baru, dikarenakan ternyata yang baru itu muatnya lebih banyak, untuk perjalanan jauh juga lebih nyaman, dan untuk bahan bakarnya juga lebih ekonomis dibanding yang lama. Itu kenapa saya harus mengganti armada saya, dikarenakan juga saya sekarang banyak pengiriman di luar pulau yang harus saya jangkut dengan kapasitas banyak. Makanya saya harus pakai ganti mobil L300 yang keluaran baru ini.
Untuk target saya ke depan, saya tidak muluk-muluk ataupun saya harus punya target ini dan itu. Target saya ke depan, saya ingin memajukan peternakan Indonesia, ingin menyupport teman-teman peternak Indonesia supaya dia benar-benar beternak itu dapat untung dan dia benar-benar beternak itu yang bisa sukses di bidangnya. Makanya saya tidak mentarget saya harus punya apa, istilahnya harus tambah kandang dan harus tambah apa. Kalau masalah itu saya ikut alurnya saja. Jadi mungkin saya ikuti alurnya, saya sering berbagi, itulah saya lebih senang daripada saya mentargetkan istilahnya harta benda harus punya ini dan itu. Yang penting saya menjalankan bisnis ini harus punya cuan, tapi saya nggak punya target yang muluk-muluk, harus apa yang harus kita dapatkan di situ. Kita mengikuti alur dan mengikuti apa yang harus kita jalankan selama ini, gitu aja. Ya untuk teman-teman semua, kalau kita mau memulai di bidang dunia peternakan, saya sudah lama menekuni di bidang peternakan. Salah satunya saya minta carilah ilmunya dulu, biar nanti di tengah perjalanan nggak pusing ataupun di tengah perjalanan nggak bingung. Otomatis ilmu yang harus kita dapatkan dulu. Setelah itu kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol sama saya ataupun pengen belajar di bidang peternakan sama saya, monggo silakan, saya juga terbuka. Main di kandang saya di Gilbran Farm. Saya tidak mau jadi guru, saya maunya ya diajak sharing aja, karena saya mau jadi guru saya belum bisa apa-apa. Makanya saya sharing bareng, ngobrol bareng. Seandainya nanti mau buka kemitraan juga boleh. Pokoknya pengennya seperti apa, kita cari jalan keluarnya di sana. Pasti ada jalan keluar yang akan kita lakukan nanti. Bisa ngubungin saya ataupun main ke kandang saya, monggo silahkan. Main ke kandang saya itu nggak harus beli kambing, nggak harus beli produk saya. Main, saya terima dengan baik. Seandainya mau WA, saya juga minta maaf. Seandainya saya belum nggak bisa langsung bisa membalas, biasanya kalau nggak saya langsung balas itu ada dua permasalahan. Satu, saya masih bawa mobil di jalan. Yang kedua, saya biasanya ada tamu. Itulah saya nggak langsung jawab WA. Maaf sebelumnya kalau ada teman-teman yang belum tak respon dari kemarin. Kadang kalau ada tamu mau buka WA malu, Mas. Dibilangin nanti nggak menghormatin tamu. Jadi kalau ada tamu pasti saya membalasin WA telat. Nanti kapan aja monggo longgar main, silahkan kita sharing bareng di sana.